Pernah nggak sih kamu ngerasa begini? Baru gajian, dompet masih tebal, senyum masih lebar, tapi entah kenapa, baru beberapa hari lewat, uangnya sudah mulai menghilang. Yang lebih bikin bingung, gajinya nggak kecil, bahkan mungkin sudah naik dibanding tahun lalu. Tapi rasa cukup itu nggak pernah datang. Setiap bulan selalu ada kalimat yang sama. Kayaknya bulan ini boros deh, nanti bulan depan aku lebih hemat. Tapi bulan depan datang, ceritanya terulang lagi. Di titik ini, banyak orang langsung menyimpulkan, gajiku memang kurang. Kalau gajiku lebih besar, pasti hidupku lebih tenang. Padahal, kalau kita mau jujur sebentar saja, ada satu pertanyaan penting yang jarang kita tanyakan. Benarkah masalahnya di gaji? Karena faktanya, ada orang dengan gaji biasa saja yang terlihat tenang, bukan hidup mewah, tapi nggak panik tiap akhir bulan. Sementara, ada juga yang penghasilannya jauh lebih besar, tapi tetap merasa kekurangan. Ini bukan soal pintar atau tidak pintar. Bukan juga soal rajin atau malas. Tapi soal cara kita memperlakukan uang sejak pertama kali masuk ke tangan kita. Di segmen ini, penting untuk kita sadari satu hal dulu. Uang itu tidak habis dengan sendirinya. Ia habis karena keputusan-keputusan kecil yang kita anggap sepele. Dan disinilah masalah sebenarnya mulai muncul. Bukan di besar kecilnya gaji, tapi di cara berpikir kita tentang uang itu sendiri. Banyak orang merasa sudah mengatur uang. Padahal kalau diperhatikan lebih dalam, yang dilakukan itu bukan mengatur, tapi cuma menghabiskan, lalu berharap cukup. Salah satu cara pikir yang paling sering muncul adalah ini. Nanti kalau masih ada sisa, baru aku nabung. Kelihatannya masuk akal. Masalahnya, sisa itu hampir tidak pernah ada, karena uang yang tidak diberi tugas sejak awal pasti akan menemukan jalannya sendiri untuk pergi. Cara pikir kedua yang sering dianggap normal, aku kerja keras, wajar dong menikmati hasilnya, dan ini benar, menikmati hasil kerja itu penting. Tapi yang sering keliru, menikmati tanpa batas dianggap sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Sedikit jajan hari ini, sedikit beli ini besok, akhirnya bukan kita yang menikmati uang, tapi uang yang mengendalikan kebiasaan kita. Ada juga mindset yang lebih halus tapi dampaknya besar. Masih muda, urusan uang nanti saja. Kalimat ini terdengar santai, tapi waktu berjalan lebih cepat dari yang kita kira. Tanpa sadar, kebiasaan hari ini ikut terbawa sampai bertahun-tahun ke depan. Yang paling berbahaya bukan gaji kecil. Yang paling berbahaya adalah merasa semua ini baik-baik saja. Padahal, saat kita tidak sadar cara pikir kita keliru, kita akan terus mengulang pola yang sama, dengan hasil yang juga sama. Uang selalu terasa kurang. Jadi sebelum bicara soal teknik, catatan, atau angka-angka, kita perlu satu kesadaran penting. Cara kita berpikir tentang uang akan menentukan apakah uang itu bertahan atau menghilang pelan-pelan. Dan setelah mindset ini terbentuk, biasanya ia muncul dalam bentuk kebiasaan kecil sehari-hari yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam bikin keuangan bocor. Masalah keuangan jarang datang dari satu pengeluaran besar. Lebih sering, ia datang dari hal-hal kecil yang diulang terus-menerus. Misalnya begini, beli minum atau camilan karena cuma segitu. Pesan antar karena biar praktis. Langganan ini itu karena kan dipakai juga. Satu-satu memang terlihat ringan. Tapi kalau dikumpulkan selama sebulan, hasilnya sering bikin kaget. Yang menarik, kebiasaan ini biasanya tidak terasa sebagai pengeluaran. Karena uangnya keluar sedikit demi sedikit tanpa rasa bersalah. Ada juga kebiasaan yang sering luput disadari. Tidak mencatat pengeluaran kecil. Kita ingat cicilan. Kita ingat bayar bulanan. Tapi uang kecil yang keluar tiap hari sering dianggap tidak penting. Padahal justru di sanalah kebocoran paling sering terjadi. Kebiasaan lain yang tak kalah umum. Belanja karena suasana hati. Lagi capek, pengen hadiah kecil, lagi bosan, cari hiburan cepat. Akhirnya, uang dipakai untuk menenangkan perasaan, bukan memenuhi kebutuhan. Bukan berarti itu salah, tapi kalau jadi kebiasaan, uang berubah fungsi. Dari alat bantu hidup, jadi pelarian. Yang perlu disadari di segmen ini adalah, uang jarang habis karena satu keputusan besar.
Ia habis karena puluhan keputusan kecil yang tidak pernah kita sadari. Dan ketika kebiasaan kecil ini berjalan lama, tanpa kita sadari, standar hidup kita mulai naik, bukan karena kebutuhan bertambah, tapi karena kita sudah terbiasa. Banyak orang merasa gaya hidupnya biasa saja, tidak merasa berlebihan, tidak merasa mewah, tapi anehnya, uang terasa makin cepat habis. Masalahnya bukan karena kita berubah drastis. Perubahannya pelan, hampir tidak terasa. Awalnya mungkin cuma ganti tempat nongkrong yang sedikit lebih nyaman, lalu mulai pilih merek yang lebih enak dikit, terus muncul pikiran, sekali-sekali nggak apa-apa. Dan benar, sekali-sekali memang tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika sekali-sekali berubah jadi kebiasaan baru. Tanpa sadar, standar kita naik. Yang dulu terasa cukup, sekarang terasa kurang. Yang dulu bisa ditunda, sekarang terasa harus segera. Yang bikin rumit, gaya hidup ini sering naik seiring penghasilan. Saat gaji naik sedikit, pengeluaran ikut naik sedikit. Hasil akhirnya tetap sama. Uang selalu pas-pasan. Di titik ini, banyak orang berkata, "Aku kan nggak foya-foya." Dan itu sering benar. Tapi masalah keuangan tidak selalu datang dari foya-foya. Seringnya datang dari pengeluaran yang terlihat wajar, tapi jumlahnya sudah melewati kemampuan. Gaya hidup yang naik pelan-pelan ini berbahaya, karena tidak terasa salah, tidak terasa berat di awal. Tapi efeknya terasa di akhir bulan. Akhirnya kita bekerja lebih keras. Bukan untuk menambah rasa aman, tapi hanya untuk mengejar gaya hidup yang terus bergerak. Kalau sudah sampai di sini, masalahnya bukan lagi soal penghasilan. Masalahnya adalah tidak adanya batas yang jelas, dan tanpa batas, uang berapapun akan selalu terasa kurang. Banyak orang bilang, "Aku sudah kok ngatur keuangan." Tapi kalau ditanya lebih jauh, uangnya mengalir kemana saja dalam sebulan? Jawabannya sering samar. Masalahnya bukan karena orang-orang ini malas, tapi karena yang dilakukan itu belum sistem, masih mengandalkan perasaan. Biasanya polanya begini, gaji masuk, bayar yang teringat dulu, sisanya dipakai seperlunya di akhir bulan, berharap masih cukup. Selama masih bisa bertahan sampai gajian berikutnya, semuanya dianggap aman. Padahal, sistem keuangan itu seharusnya jelas dari awal, bukan menunggu di akhir. Contoh sederhana, uang masuk, tapi tidak dibagi tugasnya. Mana untuk kebutuhan rutin, mana untuk simpanan, mana untuk bersenang-senang. Akhirnya, semua bercampur. Dan saat bercampur, uang yang seharusnya disimpan ikut terpakai. Banyak orang juga mengandalkan satu kalimat berbahaya. Nanti juga bisa disesuaikan. Masalahnya, tanpa batas yang jelas, yang sering disesuaikan justru tabungan dan rencana masa depan. Sistem itu bukan soal ribet atau banyak aturan. Sistem itu soal kejelasan. Tanpa sistem, kita tidak tahu kapan harus berhenti. Kita tidak tahu mana yang boleh, mana yang harus ditahan. Kita selalu merasa kurang, meski penghasilan cukup. Dan di titik ini, muncul satu alasan klasik, ngatur uang itu ribet. Padahal sebenarnya, bukan ribet. Kita hanya belum terbiasa. Banyak orang sebenarnya sadar keuangannya berantakan, tapi alih-alih dibenahi, justru dihindari. Bukan karena tidak mau berubah, tapi karena muncul pikiran seperti ini. Nanti saja deh, lagi capek. Kalau sudah punya waktu, kayaknya ribet kalau mulai sekarang. Akhirnya, mengatur uang selalu jadi rencana, bukan kebiasaan. Ada juga yang takut melihat angka sebenarnya. Takut sadar kalau uangnya cepat habis. Takut merasa bersalah dengan keputusan-keputusan lama. Padahal, tidak melihat kondisi uang tidak akan membuatnya lebih baik. Justru sebaliknya. Banyak orang mengira mengatur uang itu harus punya catatan panjang, paham istilah rumit, disiplin ekstrem, tanpa menikmati hidup. Padahal kenyataannya tidak begitu. Mengatur uang itu bukan soal membatasi hidup, tapi memberi arah. Tanpa arah, uang bergerak sendiri. Dan seringkali, arahnya bukan ke hal yang kita inginkan. Yang paling sering terjadi, orang menunda mengatur uang sampai ada masalah besar. Saat sudah terdesak, baru panik. Padahal seandainya mulai lebih awal, semuanya bisa jauh lebih ringan. Di segmen ini, penting kita pahami, mengatur uang bukan soal sempurna, tapi soal mulai sadar,
dan mau pegang kendali. Dan kabar baiknya, selalu ada titik untuk mulai. Tidak peduli kondisi keuangan saat ini. Sampai di sini, kita bisa lihat satu benang merah yang jelas. Masalah keuangan jarang sekali berdiri sendiri. Ia terbentuk dari cara pikir, kebiasaan kecil, gaya hidup, dan keputusan yang diulang setiap hari. Kita sering berharap solusi besar, gaji naik, usaha lancar, peluang datang. Semua itu memang membantu. Tapi tanpa perubahan cara mengelola, hasilnya sering hanya terasa sementara. Yang sebenarnya dibutuhkan bukan uang yang lebih banyak, melainkan arah yang lebih jelas. Uang perlu tahu kemana ia harus pergi, sebelum kita tergoda memakainya kemana-mana. Langkah awalnya tidak perlu rumit. Sadar kemana uang sering bocor, tentukan batas yang masuk akal, sisihkan sedikit. Tapi, konsisten berani jujur dengan kondisi sendiri. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung rapi. Yang penting, mulai mengambil kendali. Karena saat kita berhenti menyalahkan gaji dan mulai memperbaiki kebiasaan, rasa cukup itu pelan-pelan akan muncul. Bukan karena uang tiba-tiba berlipat, tapi karena kita sudah tahu cara menjaganya. Dan ketika uang punya arah, hidup terasa lebih tenang. Bukan bebas dari masalah, tapi tidak lagi dikejar-kejar rasa kurang. Itulah alasan sebenarnya kenapa banyak orang selalu kekurangan uang, dan juga alasan kenapa siapapun bisa mulai memperbaikinya mulai hari ini.